kita belum sampai ke apa Prof yang paling menarik tadi yang saya catat dari Prof itu soal undang-undang apa anti kekerasan tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual. Ini sudah apa belum ya, Prof? Sudah apa? Sudah disahkan ya? Oh, sudah 2022. 22. Ya, baru kemarin tahun lalu ya. Setidaknya itu juga bagian dari yang Prof katakan sebagai legal reform tadi itu. Menurut Prof masih ada lubang-lubang, celah-celah atau ya ini sudah bagus lah gitu? Ada ya. Tapi saya mau katakan ya, saya berterima kasih pada teman-teman yang berupaya selama 12 tahun kan di parlemen, mungkin lebih ya, menantikan itu. Tidak pernah ada undang-undang yang naskah akademiknya begitu bagus. Undang-undang TPKS ini dirancang oleh gerakan perempuan yang sangat bergandengan tangan dari seluruh Indonesia ya. Mereka itu kan setiap tahun memberikan laporan kepada Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual ya. Itu sih angkanya mengejutkan, ratusan ribu, 400-an ribu, 500-an ribu ya. Angka apa itu, Bro? Perempuan yang menjadi korban. Perempuan dan itu yang melapor ya, yang tidak melaporkan banyak. Dari Sabang sampai Merauke itu saya melihat genuity dari teman-teman perempuan melakukan pendampingan ya. Pemerintah negara nggak tahu bahwa ada orang-orang begitu sukarela melakukan pendampingan terhadap kaumnya, para perempuan ya. Nah, mereka memberikan data-data itu kepada Komnas Perempuan. Lalu berdasarkan data itu mereka bisa merumuskan definisi kekerasan seksual secara detail supaya tidak ada tindakan yang lolos dari definisi itu ya. Lalu kemudian mereka mengidentifikasi jenis-jenisnya kekerasan seksual itu kan. Nah, kemudian mereka juga berpengalaman di dalam melakukan pendampingan. Jadi undang-undang itu memang sangat detail mengatur soal pendampingannya seperti apa, dilakukan oleh siapa seharusnya, pokoknya gitulah. Bagus undang-undang itu ya. Nah, cuman core crime dari tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan, persetubuhan terhadap anak, itu jadi ada jenis-jenis kekerasan seksual di pasal 4 ayat 1, non fisik dan lain-lain, termasuk yang berdasarkan digitalisasi ya, KBGO, kekerasan berbasis gender online ya. Tapi di pasal 4 ayat 2 dikatakan termasuk juga dalam kekerasan seksual adalah pemerkosaan dan persetubuhan terhadap anak dan lain-lain itu ya. Kok termasuk juga? Bahkan itu kan harusnya core crime intinya. Nah, ternyata itu mau ditaruhnya di KUHP. Gitu. Nah, saya sih khawatirnya ya akan menimbulkan kebingungan dari polisi, jaksa, hakim gitu. Kenapa sih nggak ditaruh di situ sekalian gitu kan? Namanya juga undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi saya tuh menulis di koran mengatakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang kehilangan core crime-nya, gitu sih. Alasannya simpel ya, Prof, mau ditaruh di KUHP gitu ya. Iya, gitu. Tapi saya sangat menghargai ya, undang-undang itu bagus sekali memang. Jadi hukum acaranya juga ada di situ, meskipun ada klausul yang mengatakan pembuktiannya ikut KUHP dan undang-undang lain yang terkait lah gitu ya. Lalu juga ada klausul yang mengatakan bahwa karena kan susah tuh pembuktian menyediakan luka robek, spam dan lain-lain ya. Jadi kesaksian korban itu sudah harus didengar gitu. Prof, kekerasan seksual kan tidak hanya menimpa perempuan ya? Oh iya, bisa. Laki-laki juga iya, bisa? Iya, betul ya. Jadi unsurnya ada dua nih. Pertama adalah ketiadaan konsen, ketiadaan persetujuan, kesukarelaan dari korban. Itu satu hal. Jadi kalau nggak ada konsen itu kan artinya tindakan pemaksaan. Pemaksaan itu kan kriminal, ya kan? Nah,
Yang kedua adalah relasi kuasa. Selalu ada pelaku yang punya kuasa lebih, kuasa dalam artian yang luas ya, terhadap korbannya gitu. Jadi kuasa bisa diartikan juga nggak perlu pakai ancaman senjata dan lain-lain, tapi misalnya dosennya bilang kamu bimbingan di rumah saya ya, kamu ambil buku di rumah saya dan dosen lain-lain. punya kuasanya gitu. Iya. Mahasiswa itu kan anak umur berapa sih? Mereka juga nggak punya literasi tentang pendidikan seksualitas, karena kan orang kalau dengar kata seksualitas langsung pikirannya kotor ya. Padahal itu kan memberikan pelajaran dari ilmu kedokteran, ilmu psikologi, ilmu hukum, supaya mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh terhadap tubuhnya kan. Tapi anak-anak kita sering teralienasi dari pendidikan itu. Oleh karena itu banyak mahasiswa juga menjadi korban dari kekerasan seksual oleh temannya, oleh kakak kelasnya, oleh dosennya juga, gitu. Nah, mana berani menolak mahasiswi kalau dosennya bilang datang ke rumah saya untuk bimbingan dan apa? Dia takut nggak lulus, takut nilainya jelek, takut gitu, takut nggak jadi sarjana. Dan itu kayaknya dalam waktu belakangan ini, tahun-tahun terakhir ini semakin banyak ya di kampus-kampus gitu bro. Banyak, dapat satu kampus, dua kampus, akhirnya ketemu banyak ya. Banyak, Ya Tempo Hari kan Tempo juga mengcover soal itu kan. Ada yang sampai puluhan korbannya satu pelaku. Iya betul. Nah ini saya kira Prof punya banyak pengalaman berkaitan dengan apa, mungkin riset atau mungkin apa ya, yang berkaitan dengan ya bagaimana posisi perempuan itu, yang mungkin banyak yang tidak tahu. Misalnya tadi yang di belakang Prof ceritakan soal apa, human trafficking ya, perdagangan orang, bagaimana itu terjadi dan seperti apa gitu. Kira-kira Prof bisa menyampaikan itu Prof, supaya kita juga. Ya terima kasih Mas Fajar. Human trafficking kadang-kadang juga berkelainan dengan kekerasan seksual ya. Jadi kan trafficking itu kan atributnya ada, pertama rekrutmen itu dilakukan dengan tipu muslihat dan lain-lain ya. Itu bukan yang terjadi di Indonesia juga, di negara-negara berkembang, negara yang ada orang miskin-miskinnya. Itu menjadi kelompok target tuh. Ya, jadi ditipu, nanti anak saudara akan kerja toko, kerja ke orang tuanya, lalu orang tuanya dikasih sedikit uang, lalu anak-anak itu dibawa. Jadi ada rekrutmen, lalu ada pre-departure, pra-pemberangkatan. Disitulah mereka mengalami, termasuk juga kekerasan seksual ya. Mereka disekap, nggak boleh ketemu. Dulu Pak Ali Sadikin di Condet itu menunjukkan dia sebagai cagar budaya, tapi kemudian yang terjadi adalah menjadi center dari tempat-tempat rekrutmen dan pra-pemberangkatan. Banyak orang yang tidak bisa bahkan ketemu oleh keluarganya baru di fase itu ya, pra-pemberangkatan, dan juga mengalami kekerasan seksual dari orang-orang yang menjaganya dan lain-lain. Lalu mereka itu dimigrasi. Nah, kalau secara buku ya, secara teori, kenapa harus dimigrasi, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain? Supaya mereka teralienasi dari budayanya, dari bahasanya. Migrasi itu maksudnya dari ditransportasi dari satu tempat ke tempat lain. Ke kota lain gitu maksudnya? Ke kota lain, bisa ke negara lain ya. Iya. Ini perdagangan orang ya Mas ya. Supaya mereka tidak bisa minta tolong gitu kan. Nah, lalu mereka diberi pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan dirinya. Termasuk juga dalam hal ini fenomena migrasi yang kelihatannya fine-fine aja, jadi buruh migran ya. Tapi ada kasus-kasus yang ternyata itu berkelainan dengan perdagangan orang ya, dijadikan slave, budak ya. Lalu dijadikan pekerja seks. Itu yang paling mengerikan ya. Lalu juga pengedar narkoba. Lalu juga menjadi pengemis. Dan ada juga yang penjualan organ tubuh gitu, ada di situ ya. Oleh karena itu waktu saya habis penelitian tentang apa ya, ada rancangan undang-undang sedang berproses, yaitu tentang perdagangan orang itu. Nah, saya habis penelitian tentang pengedar narkoba. Itu yang menjadikan perempuan juga
kaki tangan pengedaran narkoba. Jadi di situ makanya di undang-undang itu ada kan antara lain dijadikan sebagai pengedar narkoba gitu. Nah, jadi itu atribut-atribut dari perdagangan orang gitu sih. Ya. Nah, itu kemudian itu masih terjadi. Banget Mas. Banget. Iya. Hukum tidak atau belum bisa menjangkau atau belum ada instrumen itu, atau memang penegakannya yang kita punya lemah, Prof? Ya, kita punya undang-undangnya, tapi penegakannya itu yang lemah. Kenapa? Karena di balik perdagangan orang itu ada sindikat. Ya, ada buku hasil penelitian yang ditulis oleh Louis Brown di Asia Selatan, tapi dia juga nyebut Thailand, Filipina, Indonesia juga ya. Itu mengatakan bisnis perdagangan orang itu lebih murah daripada bisnis narkoba atau jual senjata. Karena modalnya kan nggak ada, cuma nipu-nipu orang dari kampung kan. Iya. Dan itu ngeri sekali, perempuan-perempuan dari negara miskin di Asia Selatan, umurnya belum 11 tahun, diambil dari kampungnya, kemudian mereka diperdagangkan, dijadikan pekerja seks. Nanti sebelum 18 mereka banyak yang mati karena penyakit-penyakit kelamin ya. Atau kalau mereka yang survive, mereka nggak bisa lagi bahasa ibunya karena udah puluhan tahun sepanjang hidupnya ada di tempat lain gitu kan. Itu negara-negara ASEAN punya cerita-cerita buruk tentang perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks. Misalnya Thailand. Ini saya baca dari bukunya Yayoi Matsui, seorang jurnalis Jepang yang sudah meninggal, yang dia membela perempuan korban-korban ini ya. Jadi di Thailand itu ada suatu masa di mana bunga itu susah didapat karena begitu banyaknya perempuan mati karena penyakit-penyakit kelamin itu, gitu. Tapi kemudian datang seorang menteri, tokoh yang mempopulerkan kondom, gitu ya. Lalu juga rajanya mendeklarasikan diri sebagai kitchen of the world. Lalu mereka bergiat dalam bidang pertanian ya, lalu juga pariwisata dipromosikan. Kemudian perempuan-perempuan itu diserap di pertanian-pertanian dan pekerjaan pariwisata yang membuat macam-macam kerajinan ya. Jadi itu mengeliminasi perdagangan orang pada waktu itu. Di Thailand punya kisah semacam itu, gitu. Indonesia belum punya kisah baiknya, belum. Buruk semua. Meskipun udah ada undang-undangnya ya. Iya. Tapi perdagangan orang itu kan ada yang masuk ke Indonesia, ada yang keluar kan gitu, Prof ya. Misalnya banyak orang dari mana kemudian memang jadi korban perdagangan orang ke sini gitu kan. Sebaliknya dari Indonesia ke luar gitu kan. Iya, kalau saya konsentrasinya pada orang Indonesia yang keluar karena kenapa mereka bisa terjebak di dalam itu karena kemiskinan sih. Karena kemiskinan. Kemiskinan. Itu memang saya kira semua mungkin ibu dari persoalan itu kemiskinan kali ya. Kemiskinan. Boleh lagi nggak Bapak persoalan? Korupsi. Kemiskinan dan korupsi gitu ya. Iya. Karena kalau kemudian ya itu tadi aktivitas ekonomi yang itu kan memang kemudian ketika ditanya soal kemiskinan. Nah, tadi makanya kembali ke 4 hal yang tadi Prof sampaikan tadi ya, mestinya itu legal reform, akses kepada pengetahuan hukum. Iya. Nah, ini yang juga penting, Prof. Akses kepada pengetahuan hukum. Sejauh mana sekarang orang-orang ini, terutama perempuan ini kemudian tahu dan paham bahwa dia punya ada instrumen hukum yang sebetulnya ditujukan untuk melindungi mereka. Itu bagaimana, Prof? Kira-kira memberikan literasi semacam itu. Itu kalau dilihat secara keseluruhan saya nggak bisa jawab, tapi yang pengalaman saya aja ya, saya aja sampai hari ini belum selesai memberikan literasi tentang instrumen-instrumen hukum yang melindungi perempuan kepada aparat penegak hukum. Sejak kami bersama guru-guru saya ya, Profesor Saparina Sadli, Profesor Tapi Omasi Romi, Ibu Samsiah Ahmad ya, itu selama berpuluh-puluh tahun memberikan pelatihan kepada jaksa, hakim, polisi
tentang konvensi SIDO, konvensi yang sangat komprehensif, diratifikasi oleh 187 negara ya, dan Ibu Suwarni Salyo, orang Indonesia, berkontribusi di dalam pasal 14 di dalam konvensi itu. Kami bikin pelatihan-pelatihannya dan itu memang mewajibkan negara-negara peserta untuk menjamin tidak ada diskriminasi bagi perempuan dalam banyak bidang, politik, hukum, kesehatan, pendidikan, banyak lah ya. Dan kalau ada yang tidak diatur, mereka bikin general recommendation yang selalu diupdate, ada persoalan-persoalan apa gitu ya. Kekerasan dan lain-lain ada di situ. Perdagangan orang ada di konvensinya sendiri. Nah itu aja saya belum selesai, Mas. Jadi banyak, kalau mau disurvey, ada banyak aparat penegak hukum yang puluhan tahun lalu kami bikin diklat-diklatnya itu sampai sekarang belum tahu bahwa kita punya konvensi itu. Sementara saya pernah menggunakannya bersama dengan Prof. Iromi. Waktu itu kami membela seorang pekerja pabrik perempuan yang dia dipecat karena hamil untuk yang kedua kali. Kami bilang di depan hakim, Pak, ini ada konvensi SIDO, apakah Bapak pernah mengetahuinya? Jadi kita bagiin tuh konvensi SIDO yang diratifikasi melalui Undang-Undang 784 itu kan. Lalu pernah ada kasus hamil yang kedua, kemudian dipecat secara tiba-tiba gitu oleh karena perusahaan hamil. Karena hamil. Jadi kan banyak, Mas, itu kan menjadi rahasia umum bahwa para pekerja itu udah statusnya sebagai outsourcing ya, yang gitu. Lalu kalau mereka hamil itu nggak ada cerita, mereka harus keluar ya, karena atau dianggap sudah nggak berkontribusi gitu. Itu sangat berbahaya bagi bangsa ini, Mas. Karena wanita yang hamil yang itu sangat diunggulkan di dalam konvensi SIDO ya. Kalau kita melindungi perempuan karena dia hamil ya, itu bukan berarti kita sedang mengistimewakan dia, tapi kita sedang menyiapkan generasi bangsa ke depan. Jadi dia harus dilindungi kalau dia bekerja dari segala paparan kimia, kebisingan yang merusak, pokoknya segala sesuatu yang merusak fungsi reproduksi. Lalu dia beri cutinya dan tetap harus dibayar segala hak dan tidak kehilangan segala macam tunjangannya gitu ya. Dan juga cuti haid. Itu kita sedang melindungi perempuan-perempuan yang kelak akan menghasilkan generasi ke depan. Jadi itu jangan diutak-atik ya, jangan dikatakan kok laki-laki nggak dapat cuti kok, gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh, Mas. Kalau istrinya cuti hamil, suaminya juga cuti mendampingi istri hamil. Kalau di negara maju iya, Mas, karena kan sekarang demografi dunia banyak negara, Indonesia sebentar lagi sudah akan aging populasi. Jadi orang yang umurnya tidak produktif lagi, 54 ke atas, itu sudah akan jauh lebih banyak daripada orang muda, gitu. Dan itu kan berbahaya sebenarnya kalau kita tidak memberi insentif kepada orang-orang untuk itu udah terjadi di negara-negara maju. Pada nggak mau punya anak. Sekarang tuh nilai-nilai free child itu sudah ditemukan ada di kalangan orang-orang muda. Dan itu bahaya. Udah dirasakan oleh negara-negara yang kekurangan dokter, kekurangan apa gitu, karena orang-orang nggak mau punya anak. Ya kembali ke tadi, Bro, kepada hakim yang hamil kedua dipecat, kemudian Prof menunjukkan ini ada loh konvensi. Dipulihkan sih, Mas, dipulihkan. SIDO, gitu. Artinya sesuai kemudian. Hakim itu kemudian melihat itu. Gitu. Jadi kan kalau udah diratifikasi melalui undang-undang kan setingkat undang-undang. Betul. Nah dia kan harus melihat itu. Melihat itu. Dan akhirnya melihat itu. Hakim. Ada kasus lain, Bang? Itu udah lama. Kalau nggak salah dulu pernah ada pengacara, saya lupa namanya, dia juga tokoh ya. Pernah juga dengan konvensi SIDO membela buruh gitu. Nah kalau yang pramugari Garuda itu kami bela dengan konvensi SIDO. Pasal 11 dari konvensi itu mengatur secara detail tentang bahwa perempuan pekerja tidak boleh sejak dari rekrutmen didiskriminasi soal capacity buildingnya, pelatihan-pelatihan. Kamu kan perempuan, kamu nggak usah ikut, gitu, nggak boleh. Lalu upah, tunjangan keluarga itu tidak otomatis diberikan pada pekerja perempuan loh, Mas, karena dianggap yang punya keluarga hanya laki-laki. Karena undang-undang perkawinan kan mengatakan suami adalah kepala keluarga, istri adalah ibu rumah tangga. Jadi kalau si istrinya itu kerja, dia dianggap ibu rumah tangga, cari tambahan doang untuk beli lipstiknya saja, padahal dia kan untuk juga gitu kan.
Lalu dia ada hak pensiun, dan kalau dia punya bayi di konvensi itu dikatakan semua tuh korporasi, kementerian semuanya lah harus menyediakan tempat penitipan anak. Jadi ibu itu bisa sambil menyusui anaknya lalu kerja lagi gitu, tidak kehilangan fungsi-fungsinya dia gitu. Iya. Tapi apakah itu diimplementasikan? Ya itu dia persoalannya. Enggak ya Prof ya? Banyak enggak. Iya. Iya. Tadi pramugari Garuda tadi? Oh ya, pramugari Garuda. Jadi mereka umur 45 otomatis dikasih surat pensiun. Padahal waktu itu undang-undang mengatakan pekerja BUMN 56. Waktu PNS masih 55, dia udah 56 waktu itu ya. Iya. Tapi pramugara tidak gitu. Nah, alasannya kami 2 tahun loh mendampingi para pramugari itu untuk pergi ke Kementerian BUMN, ke Menteri Perempuan, Menteri Tenaga Kerja ya, ke DPR gitu kan. Untuk advokasi tuh. Nah, terus alasannya itu sangat nggak masuk akal. Karena perempuan kalau udah 45 tahun kehilangan kecantikan. Padahal kan 45 tahun tuh masih cantik-cantiknya. Lagi cantik-cantiknya itu. Iya, lagi pula kalau orang naik pesawat itu emang dia mau lihat orang cantik atau mau selamat sampai tujuan kan? Gitu pertanyaannya ya. Iya. Udah, dan itu pengalaman selama 2 tahun advokasi itu kurang, ada juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya di DPR, anggota DPR yang diadukan soal itu bilang, oh iya dong 45 harus pensiun, nanti masa kita manggil dia Mbah Pramugari itu pelecehan sih, gitu-gitu ya. Nah akhirnya saya bikin konsorsium lawyer Mas. Jadi ada LBH Apik, LBH Jakarta, terus ada LKBH-nya universitas yang ada di Jabotabek ya, UI, Unkris, Atmajaya ya. Kami udah siap-siap mau ke pengadilan Mas waktu itu ya. Ada Asvin ya, YLBHI. Iya. Terus ternyata direkturnya mengabulkan permohonan kami. Jadi mereka 45 tidak otomatis dipensiun, melainkan boleh opsi mau tetap kerja sebagai pramugari atau. Oh itu aturan ya Bro? Yang 45 aturan harus pensiun internal ya, Garuda ya. Padahal undang-undangnya 56 gitu. Iya. Mungkin juga teller bank itu juga kali ya Prof. Aku rasa. Iya. Nah setelah itu diterima oleh manajemen Garuda, oleh direkturnya. Iya. Kemudian setelah itu 45 dia boleh pilih mau pensiun atau enggak. Tapi sebetulnya mereka rugi loh kalau di pensiun 45 karena mereka masih punya kesempatan 10 tahun untuk terbang dengan segala insentif, pengalaman dan lain-lain kan. Itu mereka hilang. Nah itu memilih itu fair Prof ya, diminta memilih. Ya lumayan lah Mas. Daripada otomatis dipensiun kan. Iya. Dan itu tidak hanya satu, tapi setiap atau banyak lah yang mengalami itu ya. Ya itu Garuda loh, itu BUMN yang representasi negara kita di luar negeri ya. Masa peraturannya kayak gitu? Itu kan against human rights kan? Yes. Masa kayak gitu kan? Nah di penerbangan yang lain saya kira juga iya. Masih ada nih penerbangan, kita nggak usah sebut nama, tapi pasti semua orang tahu bagaimana para perempuan itu disuruh pakai kain panjang tapi dibelah sampai dada, sampai paha. Iya. Itu kan juga suatu pelecehan. Apa gunanya? Gitu kan? Itu kan tujuannya supaya kalau dia sedang menolong orang mengangkat dia orang bisa lihat. Itu kan sesuatu yang enggak, tapi heran nggak ada orang yang ribut soal itu. Itu ya Bro. Saya baru nyadar ini. Itu terpaksa atau bagaimana ya? Atau memang aturannya memang dibuat begitu ya? Iya, terus kita lawan dengan konvensi SIDO itu pasal 11. Jadi kita sosialisasi tuh setiap kali membela pramugari itu ke sekarang ke masih berarti. Saya nggak tahu sekarang perkembangannya seperti apa. Saya nggak tahu lagi. Iya. Tapi waktu itu generasi tersebut. Karena pramugari yang pakai belahan sampai sini itu masih ada sampai sekarang. Oh iya, sekarang itu masih. Kalau itu masih. Iya. Ya artinya ya itu kalau memang dilihat dari perspektifnya Prof Sulis itu menjadi sangat menarik. Nah Prof, kira-kira ini kita bicara tadi banyak soal
soal ada celah hukum, ada soal penegakan hukum yang belum optimal gitu kan. Macam-macam persoalan kita sudah belanja nih Prof. Nah kira-kira dalam saya ingin tahu lebih dalam ini, kira-kira apa yang ya dalam pemikirannya Prof Sulis gitu ya, tantangan apa sebetulnya yang sedang kita hadapi, dan bagaimana Prof itu mencoba mewujudkan idealitanya, apa yang paling mungkin untuk dilakukan. Kan kita kadang-kadang punya banyak rencana, tapi mana yang paling mungkin itu yang kita lakukan, kira-kira gitu. Apa kira-kira yang Prof bayangkan untuk situasi seperti sekarang berkaitan dengan perempuan yang dalam kondisi seperti ini? Saya cuma saya, bukan siapa-siapa ya. Jadi saya hanya bisa melakukan mengupayakan mimpi-mimpi yang tadi Mas sebut itu sebatas pada kegiatan saya. Jadi saya ingin para sarjana hukum, murid-murid saya itu punya pengetahuan tentang bagaimana hubungan antara hukum dengan manusia. Pak Sacipto Raharjo mengatakannya bahwa hukum untuk manusia itu harus menjadi filosofis. Jadi mereka harus tahu bagaimana hukum bekerja, apakah mendatangkan keadilan atau tidak, bagi siapa, mengapa ya. Nah itu saya mempopulerkan ilmu-ilmu studi hukum interdisiplin. Jadi menguatkan ilmu-ilmu sebetulnya bukan baru, karena dari Res Hogeschool ya saya mengikutin tuh selalu ada kuliah hukum dan masyarakat. Zamannya Pak Boy Marjono, Profesor Boy Marjono ya, itu dia buat buku. Saya juga lihat kurikulum di angkatan mereka juga seperti itu. Angkatan sebelumnya kan ada profesor saya, Profesor Tapi Omar Siromi, Profesor Gandhi Lapian ya. Lalu angkatan Pak Boy juga, dan sekarang itu saya mengupayakan supaya itu juga menjadi perhatian dari para mahasiswa hukum. Karena pada umumnya nih, saya nggak tahu di universitas lain ya, kalau di tempat saya dari segitu banyak mahasiswa baru, mungkin 60% mereka memilihnya hukum bisnis. Karena cita-cita mereka menjadi orang kaya kan. Pertanyaannya adalah siapa yang mau jadi public interest lawyer, human rights lawyer gitu kan. Jadi saya ingin mengajak mahasiswa hukum untuk berpikir tentang keadilan bagi kelompok-kelompok yang tertinggal, sebagian besarnya adalah perempuan gitu. Itu saya lakukan dengan membuat kuliah-kuliah baru ya. Baru pertama nih Mas, kami punya kuliah di tingkat magister Social Legal Studies atau Hukum dan Masyarakat di UI gitu ya. Lalu juga buat jurnal Indonesian Journal on Social Legal Studies gitu. Saya memberikan ruang kepada para sarjana hukum atau mereka yang bukan sarjana hukum tapi tertarik untuk belajar hukum untuk memberdayakan diri sendiri dengan pengetahuan-pengetahuan tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Supaya kita bisa menyongsong Indonesia masa depan dan memberikan keadilan. Pertumbuhan ekonomi menurut saya tidak cukup. Jadi orang Indonesia harus dibebaskan dari rasa takut, merasa hak-hak dasarnya terpenuhi. Buat saya itu penting. Itulah inti dari demokrasi, rule of law gitu kan. Dan juga harus kita dukung bersama agar di negeri kita ini betul-betul terjadi fair trial. Nah sekarang zaman digitalisasi seperti kasus-kasus Sambo dan yang lain-lain, rakyat bisa melihat semua persidangan, nggak ada yang bisa disembunyikan. Jadi rakyat bisa menilai dari transparansi itu apakah putusan hakim akuntabel atau tidak. Jadi putusan hakim itu penting, nggak boleh ya dia kalau yang di tingkat banding dan kasasi Indosuria tiba-tiba orang yang menipu begitu banyak dana masyarakat dibebaskan. Harusnya itu tidak terjadi lagi sih, karena semua masyarakat mengawasi sekarang ini gitu. Saya ingin mengambil bagian sebagai paku yang sangat kecil saja di dalam upaya-upaya itu semua. Iya, saya kira Prof tidak sendirian ya. Artinya banyak juga jejaring yang sudah melakukan hal yang sama. Artinya harapan atau cita-cita Prof tadi itu bisa lah ya ke depan ini supaya apa tadi Prof?
Juga saya melihat banyak anak-anak muda di dalam jejaring yang Mas sebut itu ya. Karena kan saya juga harus memikirkan regenerasi itu penting banget karena saya kan akan pensiun, saya akan tua ya. Jadi saya sudah mulai juga mendelegasikan berbagai bidang ilmu itu, legasinya harus diturunkan kepada anak-anak didik saya ya di fakultas kelak. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya harap mereka juga bisa menggantikan saya gitu. Itu penting banget. Karena banyak ilmu yang mati seiring dengan profesor yang mati, Mas. Itu betul. Iya. Ini Prof merasa sudah ada regenerasi, Prof ya? Iya, saya sudah menyiapkan layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Iya. Baik, terima kasih Prof Sulis. Luar biasa perbincangan dengan Prof Sulis. Saya kira masih banyak yang bisa saya ketahui dari Prof, tapi ya nanti lain kali kita sambung ya Prof. Terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada saya, kepada kita semua. Mudah-mudahan Prof sehat selalu. Terima kasih Mas Fajar atas pertanyaan-pertanyaannya bernas. Siap, terima kasih Prof. Terima kasih Mas. Terima kasih.